Tapi kalau orang paham syariat itu bisa sekejap selesai. Kenapa? Sebelum saya nikah, saya bilang sama istri saya, Dek, ada satu hadis yang kamu harus hafalkan dari Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada para sahabatnya, maukah kalian saya beritahu tentang istri-istri kalian yang calon penghuni surga? Itu kalau beliau baca istri-istri kalian, kalau saya baca istri kalian. Itu bukti bahwa beliau lebih radikal daripada saya. Yang pertama kata Rasulullah, yang pertama adalah yang penyayang, yang lembut tutur katanya, yang bisa ngurusin anak-anaknya, itu yang pertama. Yang kedua, yang banyak anak. Yang banyak anak berarti lebih daripada 2. Tapi Ustaz, BKKBN bilang 2 anak cukup. BKKBN sudah tobat. Sekarang ganti oleh BKKBN. Gantinya bukan lagi 2 anak cukup, tapi 2 anak lebih baik. Jelas? 2 anak lebih baik. Nah, jadi harus lebih daripada 2. Itu adalah program pemerintah. Jelas ya? 2 anak lebih baik. Nah, itu yang kedua, banyak anak. Berarti 3 ke atas. Beliau sudah masuk lah, kira-kira gitu ya. Nah, saya alhamdulillah anak saya 4 gitu kan ya. Oh, itu maksudnya Ustaz kalau foto begini terus? Bukan, ini imajinasi. Paham maksudnya? Kalau ini realita. Gitu. Baik, nah yang kedua adalah banyak anak. Yang ketiga adalah kata Rasulullah yang paling bermanfaat buat suaminya. Ya, kalau suaminya di rumah, menyenangkan bagi suaminya. Kalau suaminya pergi, dia menjaga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang paling penting, kalau dia marah sama suaminya atau suaminya yang marah kepada dia, maka segera istrinya, baik dia yang marah atau suaminya yang marah, dengerin baik-baik, dia marah atau suaminya yang marah, dia segera menghambur ke pangkuan suaminya, lalu dia berkata, wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan mata sebelum engkau meridhoi aku. Itu cuma ada di dalam Islam. Dan itu baru bisa berlaku kalau orangnya paham agama. Lah kalau orangnya paham agama, kayak saya sama istri saya, Dek, Umi ingat hadisnya? Langsung yang terjadi berikutnya episode yang sudah kita tahu sama-sama. Tapi kalau istrinya nggak taat, lalu dibilang, Umi ingat hadisnya? Terus dia bilang, terus gue harus bilang uang gitu? Sekalian, dia nggak ngaruh. Kenapa? Karena dia nggak ngerti agama. Ini dalam pernikahan. Maka balik lagi ke kakak saya bilang sama ibu saya, nih Freddy mau masuk Islam. Ibu saya terpukul banget. Kenapa? Dia kecolongan sama saya dan dia nggak ngira bakal kecolongan sama kakak saya. Dia bilang, Lik, kamu jangan paksa-paksa kakakmu masuk Islam ya. Saya bilang, saya nggak pernah maksa. Mami kan tahu sendiri, saya sama Freddy adalah orang yang bahkan kemarin mau bunuh-bunuhan. Islam yang membuat kita jadi ukhuwah, jadi benar-benar saudara. Ibu saya bilang, kamu jangan paksa-paksa kakakmu. Emangnya kenapa dia harus masuk Islam? Saya bilang, nih di dalam Islam kita punya segala macam tuntunan dalam hidup yang buat Anda itu tetap dalam fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu begini, Anda pernah beli HP? Kalau HP keluar dari pabriknya, bagus atau tidak? Itu namanya fitrah. Jadi kalau kita baru keluar dari Allah itu fitrah. Tapi berikutnya Anda lebih cenderung pada keburukan. Itu maksudnya. Supaya kita tetap fitrah, maka ada syariat. Supaya hidup kita bisa benar, hidup kita bisa enak, hidup kita bisa bagus. Allah nggak perlu syariat. Yang perlu syariat kan kita, bukan Allah. Maka saya bilang sama ibu saya, kalau supaya hidup bisa baik, berkeluarga jadi baik, ngurusin kemudian uang jadi bagus, bertetangga jadi bagus, bersosial jadi bagus, bernegara jadi bagus, makanya ada syariat. Ibu saya bilang, emangnya rumah tangganya Muhammad bagus apa? Kakak saya yang jawab, bukan saya. Saya mau jawab tapi saya tahan. Yang jawab kakak saya. Ya, kakak saya bilang, istrinya banyak tuh. Betul juga ya sebenarnya. Lah, istri satu aja kita susah, tapi Nabi Muhammad memberikan solusi. Istri banyak bisa bagus, istri banyak bisa sakinah. Teori doang Ustaz, tapi mohon penjelasannya nanti. Allahu Akbar. Ya itu cita-cita aja, teori aja itu kan ya.